Jakarta merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang selalu dilanda banjir. Banjir seakan-akan menjadi momok rutin tahunan bagi warga Jakarta dan tak kunjung terselesaikan sejak dulu. Bagaimana orang Belanda menangani banjir kala Jakarta masih bernama Batavia? Sejarawan Bondan Kanomoyoso menjelaskan dalam dialog sejarah banjir di Jakarta Riwayatmu Dulu bahwa karakteristik wilayah Jakarta sejak awal memang berpotensi banjir, bukan hanya dari zaman kolonialisme Belanda, melainkan sudah sejak zaman Kerajaan Tarumanegara. Hal itu mendorong Raja Purnawarman memerintahkan pembangunan sebuah bendungan untuk mencegah banjir. Jakarta yang berdiri di atas delta sungai memang rawan banjir. Paling tidak ada 13 sungai yang melalui kota ini dan berpotensi meluap ketika hujan. Selain itu, tanah Jakarta juga tidak stabil dan cenderung cekung karena tanahnya merupakan tanah hasil sedimentasi. Ketika orang-orang Belanda tiba di pelabuhan Sunda Kelapa, jelas Bondan, mereka sudah mengenali karakteristik wilayah ini. Namun, orang Belanda telah terbiasa. Secara geografis, wilayah Jayakarta mirip dengan Belanda, yang sebagian wilayahnya berada di bawah garis permukaan laut. Mereka menganggap wilayah yang berpotensi banjir ini bukan berarti tidak ideal untuk ditinggali. Di negeri asal, orang Belanda telah terbiasa merekayasa sistem irigasi dan kanal. Kenyataan-kenyataan itu membuat Jan Pieterszoon Koen menetapkan Jakarta sebagai ibu kota atau pusat kegiatan VOC di Asia. Koen kemudian meminta tolong pada arsitek Belanda bernama Simon Stevin untuk merancang kota dengan sistem kanal seperti kota-kota di Belanda. Upaya-upaya merekayasa kota dengan banyak sungai ini pun dikerjakan. Misalnya ada upaya untuk meluruskan sungai Ciliwung dan menambahkan kanal-kanal agar luapan air dapat tersebar. Upaya ini cukup berhasil sampai sekitar tahun 1930-an. Namun ketika Gunung Salak meletus pada tahun 1696, banjir besar kemudian mengikutinya. Material yang dihasilkan Gunung Salak terbawa banjir hingga ke Batavia. Akibatnya, garis pantai dilaporkan bertambah hingga 15 km dalam 1 tahun karena endapan lumpur. Mengetahui bahwa endapan lumpur menjadi salah satu penyebab banjir, setiap musim kemarau, orang-orang dari pantai utara Jawa dipanggil untuk mengeruk lumpur. Sungai-sungai yang dangkal digali dan kanal-kanal dibersihkan dari sampah dan limbah industri gula. Bondan menyebut bahwa Belanda memilih mengeruk sungai karena air tidak bisa begitu saja menyerap ke dalam tanah. VOC juga memiliki lembaga bernama Himraden yang tugasnya khusus mengurusi masalah infrastruktur berkaitan dengan air. Bondan yang telah meneliti lembaga ini menyebut bahwa tak ada lembaga serupa di seluruh Asia kala itu. Himraden hanya ada di Batavia dan mengurusi wilayah Omelanden yang sekarang sepadan dengan Jabodetabek. Menjelang berakhirnya kekuasaan VOC, Batavia menjadi kurang terurus. VOC dilikuidasi dan dinyatakan bangkrut. Banyak lembaga pengurus kota yang kemudian tidak aktif sehingga pengerukan sungai juga berhenti. Kota terbengkalai. Beberapa keberhasilan VOC bukan berarti menunjukkan bahwa orang Belanda telah melakukan pekerjaan sempurna. Bondan menyebut mereka hanya mengurusi wilayah dengan pemukim orang-orang Belanda. Hal itu, kata Bondan, dikarenakan VOC merupakan perusahaan. Dalam setiap kebijakan yang dibuatnya tentu lebih mementingkan untung dan rugi, bukan masalah kesejahteraan penduduk. Selain itu, sumber daya manusia saat itu juga masih terbatas. Masalah yang datang juga tidak hanya itu. Batavia dan Belanda barangkali mirip. Namun, kedua wilayah itu tidak serta-merta sama dan orang Belanda bisa menduplikasi Amsterdam di sebuah delta sungai di Jawa. Yang paling kentara misalnya, perbedaan curah hujan di Belanda dan Batavia. Jika di Belanda, hujan turun setiap hari namun hanya gerimis, sedangkan di Batavia, curah hujan dan jumlah air yang tumpah begitu tinggi, banjir lagi-lagi tak bisa dihindari.
Pada awal abad ke-20, upaya menanggulangi banjir kembali dilakukan. Insinyur Herman van Breen adalah salah satu insinyur yang menyiapkan rancangan untuk mengatasi banjir. Ia membuat 2 banjir kanal, yakni banjir kanal barat dan banjir kanal timur. Selain itu, ia juga membuat beberapa pintu air. Apa yang terjadi di Jakarta saat ini merupakan buah dari pemikiran orang-orang di dalamnya yang serba ingin modern, sehingga meninggalkan kearifan lokal dan lebih cenderung eksploitatif. Menurut Bondan, sifat eksploitatif kita sebagian besar merupakan hasil dari mencontoh orang Belanda yang eksploitatif terhadap alam. Oleh karena itu, sebagai solusi untuk mengatasi banjir di Jakarta yang telah menjadi masalah sejak dulu, Bondan mengingatkan, penanganan jangka panjang dan komprehensif perlu dilakukan dari hulu ke hilir, bukan hanya melalui infrastruktur, melainkan juga menanamkan kembali hubungan manusia dengan alam yang harmonis dan tidak eksploitatif.